Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, lagi Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang 72 jam ke depan untukku. Kalian dealkan orang dirinya kalian sendiri. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Tetaplah berbuat baik dan tetaplah bersedekah, jaga silaturahmi ya. Kalau sekiranya orang yang tidak baik dengan kita, kita jauhkan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini energi baik. Kalaupun ada energi buruk, kita perbaiki dengan perbuatan baik dan niat baik. Oke? Dibuang rasa penyakit hati, hasad, iri, dengki. Oke? Wow, the Queen of Wands. Energinya bagus banget langsung. Ya. 72 jam ke depan untukku. The Knight of Pentacles. The Justice. Kamu bisa berdealing atau kamu seorang fire sign, air sign, and earth sign. 72 jam ke depan. Sebagian akan ada yang mendapat keadilan, ya. Kamu cukup tegar, optimis juga untuk menjalani karma, walaupun ini perjalanannya lambat ya, untuk memperbaiki karma. Jadi nggak langsung jok enak hidup gitu, enggak ya. Tapi benar-benar kamu coba untuk kuat dan coba untuk berpikir positif. Kalau segala sesuatunya itu butuh processing, butuh kesabaran, butuh perbaikan, ya, terutama dalam spiritual. Di sini kamu akan mendapatkan hasil, ya, dari perjalanan spiritualnya kamu, ya. 72 jam ke depan untukku. Wow. Sebagian dari kita nih masih berharap tentang kisah masa lalu yang masih menggantung, ya. Tapi ada sebagian sudah tegar. Kalau untuk mengingat itu wajar. Yang namanya manusia mengingat sesuatu dengan kisah masa lalu itu wajar, tapi jadikan itu sebagai pelajaran, ya. Di sini kita tersiksa juga ya, karena koneksi twin flames ini masih menggantung, sehingga masih ada yang digantung cerai, gantung hidup, gantung kawin gitu ya. Dan kamu juga ada rasa takut kalau orang yang dulu pernah nyakitin kamu, pernah menggantung kamu ini coba datang memberikan harapan, ya. Tapi harapannya ini menggantung, tidak ada kepastian, sehingga terperangkap dalam karmic circle lagi, yaitu karmic partner ya. Yang mana mau tidak mau ya kamu harus kuat menghadapinya. Ya. Tersiksa iya, tapi bukan berarti kamu lemah, ya. Ingat, tersiksa nggak apa-apa daripada menyiksa, ya. Lebih baik tersiksa menjadi kuat daripada menyiksa menjadi lemah, ya. Tuh. Wow, akan ada suatu kehancuran dari adanya permainan, ya. Entah itu orang lama ataupun orang baru yang coba untuk datang dalam kehidupan kamu, dimana kamu sudah coba untuk
memaafkan, melupakan, bahkan coba untuk berlaku adil ya. Ternyata dikhianati juga. Di sini kamu coba untuk belajar sabar walaupun perjalanan prosesnya itu ya merasa masih digantung ya hasilnya. Tapi di sini kamu coba untuk kuat ya dalam menghadapi koneksi twin flames yang berujungnya kehancuran. Dan alhamdulillah dari kesabarannya kamu menghadapi kehancuran ini, kamu mendapat keseimbangan nantinya. Karena kamu banyak belajar cara mencintai dirimu sendiri dan ada kemenangan yang kamu raih. Ya. Ada kemenangan yang kamu raih. Ini aku lihatnya seperti itu ya. Dan di sini aku melihatnya kegelisahan tentang masa depan itu wajar. Karena kamu sudah mengalami banyak trauma, banyak kesakitan. Tapi juga ada sebagian dari kamu nih, ada yang mau menikah dengan orang baru. Ada suatu tawaran, bisa pekerjaan yang kamu sukai, keuangannya juga oke, tapi memang harus menghadapi kehancuran dulu ya, karena ini menguji kamu ya, mengajari kamu untuk sabar dalam meraih kemenangan, tapi bukan dengan cara keserakahan ya, bukan cara pemanfaatan. Di sini kamu juga mendapati banyak perhatian dari orang-orang sekitar kamu. Ya. Jadi di antara ada kesedihan pasti ada kebahagiaan juga nantinya. Asalkan kita optimis belajar memperbaiki cara kita mencintai diri kita, cara kita jujur dengan diri kita dan juga dengan pasangan kita, bahkan dengan orang-orang sekelilingnya kita. Ya, kita lihat 72 jam ke depan untuk wow. Oh my god, guys. Ini bagus banget sih energinya. Awalnya memang menyedihkan dan menakutkan, tapi berakhir dengan kebaikan. Asalkan kamunya belajar memaafkan, belajar bertanggung jawab juga atas kehidupan kamu sendiri, terutama dalam karma ya. Jadi kalau kamu mengalami kehancuran, itu bukan berarti kamu tidak ada kesalahan. Ya, ingat ya, kamu ketemu dia itu sudah dewasa, sudah banyak berbuat dosa. Ya, jadi jangan berpikir secara narsis, oh gue nih udah baik banget sama dia, terus tiba-tiba dia nyakitin gue. Ingat, karma itu tidak melihat waktu dan tempat dan dengan siapa. Jadi ketika kita jahat dengan orang, akan dibales ketika kita dengan orang yang kita sayangi. Karena itu ujian, ya, ujian. Apakah kita berprasangka buruk kepada orang lain kah atau tidak, ya. Jadi ketika kita mendapati karma, ya boleh nggak apa-apa. Kita disakiti nih misalnya, kita terzolimi kan, dan tiba-tiba dia nyakitin kita tanpa salah. Ya nggak apa ya maksudnya aku itu ya. Wajar kita menyalahkan dia di awal-awal, namanya orang terzalimi ya, pasti kan merasa tersakiti, tersiksa gitu. Tapi kamu jangan terlalu berlarut-larut juga dalam kesalahan itu. Jangan terlalu play victim juga ya, agar kamu dicintai lagi energinya. Dan di sini alhamdulillahnya kamu coba untuk optimis, belajar sabar. Dalam meraih kesuksesan itu harus diperbaiki tentang karma dirimu sendiri, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang perbaikan, ya semuanya. Di sini aku ngelihatnya kamu memang belajar sabar dalam meraih kemenangan itu. Kesuksesan itu tidak bisa dengan instan. Semuanya harus dengan
perlahan-lahan tapi pasti dan stabil, seperti orang menanam. Ya, cocok tanam. Kalau kitanya menanam sesuatunya pengen buru-buru numbuh, ya otomatis kita siram-siram mulu, otomatis sayuran itu ataupun tanaman itu akan mati. Ya. Jadi jangan dipaksa. So di sini 72 jam ke depan memang kita dihantui tentang koneksi twin flames yang masih menggantung. Karena kita merasa terikat, merasa masih bersama, aku ngeliat energinya. Dan ini membuat kamu depresi. Depresinya gini, apa aku yakin bisa membuka lembaran baru gitu. Karena yang kamu takutkan adalah orang baru ini hanya mempermainkan ketulusan kamu dan ujungnya kamu dihancurkan. Itu wajar, yang namanya orang trauma ya, sakit hati dan tersiksa karena perbuatan seseorang yang kita cinta, otomatis rasa trauma itu akan terus teringat. Tapi jangan berlarut ya, jangan kelamaan gitu. Kamu juga harus optimis, kehidupan itu tidak ada yang baik-baik saja. Kalau kita baik-baik saja, otomatis kita tidak akan belajar dewasa, tidak akan belajar memperbaiki diri gitu ya, dan mengenal Tuhan pastinya ya. Dan di sini 72 jam ke depan aku ngelihatnya kamu membayangkan memiliki kehidupan baru yang sukses tentang keuangan, kebahagiaan. Ini akan kamu dapati. Ya, asalkan tadi yang aku bilang, tegar dalam menjalani kehancuran dan berpikir positif, mencoba belajar sabar dan imbangi diri kamu dengan energi spiritual dan juga dengan pekerjaan secara fisiknya, sehingga seimbang kehidupan kamunya. Dan di sini kamu akan mendapati seseorang bisa mencintai dirimu sendiri. Itu adalah awal menarik energi yang terbaik. Tapi bukan berarti kita mencintai diri sendiri itu terlalu narsis ya, obsesi, jangan. Jadi kita harus memikirkan juga efek dan resiko dengan orang lain gitu loh. Cara kita mencintai diri kitanya, apakah itu melukai mereka atau menyenangkan mereka ya. Dan di sini ada rasa trauma ketika kamu ingin membuka lembaran baru karena teringat koneksi yang masih menggantung, dan ini membuat kamu tersiksa. Terkadang takut untuk memulai kehidupan baru karena kamu takut dipermainkan, dikhianati, bahkan juga takut ibaratnya didukunin lah ya gitu, diilmuin gitu untuk kepentingan dia sendiri. Kalau aku lihat di sini, hadapi aja, hadapi. Setiap kehidupan itu pasti ada ujian, ya. Setiap kehidupan ada ujian. Jadi hadapi, tapi tetap waspada. Optimis dengan perjalanan hidupmu, terutama dalam spiritual. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Selama kamu benar, selama kamu memakai logika dan juga spiritual, empati ya, insya Allah ini seimbang ya. Di sini kamu sudah lelah sebenarnya ya, lelah dalam membuka lembaran baru, tapi mau tidak mau kamu harus membuka lembaran baru. Kalau yang sudah bercerai, kalau yang belum bercerai, buka lembaran baru adalah dengan cara memperbaiki spiritual kamu, dekati Tuhan ya, dan memiliki motivator yang bisa menjaga energi kamu agar tidak menjadi lebih buruk ya. Dan itu membuat pasangan kamu akan menyadari kamu sudah banyak berubah ke arah yang lebih baik, dan itu membuat dia takut kehilangan kamu ya. Sebagian dari kita ini ada yang bermimpi atau berharap ya, bahkan menghayal mendapat kesuksesan ya dari pekerjaan, keuangan dan juga percintaan. Ya, ini ada yang long distance akan mendapat kenalan baru. Dan aku ngelihat 72 jam ke depannya nih, ini energi bisa cepat atau lambat ya. Jadi jangan dipaksakan. Akan ada kedamaian yang kamu miliki dengan pasanganmu. Ada yang mau rumah tangga, ada yang mau ketemu juga
dengan pasangan LDR-nya. Asalkan yang tadi aku bilang, kamu harus kuat melawan processing awakening spiritualnya, karena koneksi itu akan membuat kamu teringat kembali. Jangan sampai kamu gagal dengan kehidupan barumu. Ya, jangan sampai gagal. Dan ya kamu harus memikirkan tentang kedamaian hidupmu sendiri. Ya. Belajar berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang sayang dengan kamu, yang tulus dan cinta dengan kamu. Bagikan hal itu. Kalau tidak tulus, jangan. Ya, usahakan batasi. Bukannya kita sombong, tapi batasi agar kita tidak terluka lebih dalam lagi. Ya, aku harap ini resonate ya guys. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Awalnya ya, itu sangat berat sekali sih kalau aku lihat energinya, karena kamu harus melawan rasa trauma, rasa takut, rasa tersiksa. Ya. Dari adanya kehancuran. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Akan ada yang utarakan cinta sama kamu. Oh, ada yang mau dating dengan seseorang, udah ada planning ya. Untuk 72 jamnya udah ada yang planning mau ketemu seseorang nih, ya. Atau ada seseorang yang planning ya akan dikirimkan oleh Tuhan untuk kamu ketemu. Bisa melalui media sosial ya. Tapi satu hal yang kamu takutkan adalah kehancuran, pengkhianatan. Itu jangan ditakutin, lawan ya, lawan. Kalau kamu takuti itu akan terjadi. But wow, receiving what you need, progression and arriving and moving on, closer and easy. Insya Allah ini isunya akan berakhir untuk kamu yang sudah bercerai. Dan untuk kamu yang sudah melakukan healing, ya minimal tuh 1 tahun ya menjalani processing healingnya. Itu bukan hanya move on aja, enggak, tapi dibarengi dengan spiritualnya, dibarengi lagi perbaikan akhlak, adab, semuanya ya, terutama tentang kesehari-harian. Itu penting karena koneksi ya terhadap segala hal, karena kan hukum karma terjadi. Oke? So di sini akan ada yang bertemu dengan seseorang. Ini bisa long distance ataupun dia beda kota ya, bisa beda kota, beda daerah. Ada yang mikirin kamu loh. Ada yang coba untuk mau ketemu sama kamu, ada yang mau coba untuk mendekati kamu, tapi kamunya juga masih agak traumatik ya. Masih agak takut membuka lembaran baru. Jangan takut ya. Kehancuran itu akan ada endingnya kok, asalkan kamu kuat menjalani awakening spiritualnya, dan kamu juga harus bisa memilih kehidupan kamu sendiri dengan bahagia. Wow guys, this is good. I'd rather attempt to do something great and fail than attempt to do nothing and success. Gini, kita mudah tergoda, namanya juga manusia ya, pasti tergoda lah. Segala sesuatunya terlihat baik-baik saja ya, terlihat sempurna, tapi ternyata ketika kita menjalani gagal. Dan ketika kita melihat segala sesuatunya biasa aja, malah sukses. Jadi imbangi ya, imbangi segala sesuatunya yang kamu lakukan mulai dari sini ya, dari sekarang. Kamu harus imbangi dengan spiritual, imbangi perasaan kamu. Jangan mudah baper, jangan mudah marah, jangan mudah gelisah ya, jangan mudah prasangka buruk. Oke? Di sini imbangi. Do not let what you cannot do interfere with what you can do. Ya, jangan biarkan sesuatu yang nggak bisa kamu lakukan itu menjadi sulit kehidupan kamu. Jadi kamu berpikir aku nggak bisa move on, jangan biarkan itu. Ya, kamu harus bisa move on, tapi dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Agar kamu mendapati kehidupan yang lebih positif, cycle-nya juga yang positif. Ya, you can decide how you feel, decide to be happy. Kamu bisa memilih kehidupan kamu sendiri sih. Kamu bisa memilih apa yang kamu rasakan
untuk bahagia. Jadi kamu jangan pernah merasa kayaknya gue nggak bisa move on deh. Stop. Ya, jangan berpikiran seperti itu. Dan kamu harus bisa membentengi dirimu, ya salah satunya dengan spiritual kamu. Kalau kamu tidak bentengi spiritual, ya otomatis kamu akan mudah tergoda dengan hal-hal duniawi. Spiritual itu, kalau bagi aku, itu koneksi ke Tuhan, guys. Ya, kalau kita tidak paham semuanya, karena kan spiritual itu ada yang dalam ya, ibaratnya ada yang sampai tasawuf gitu ya. Itu kita butuh seseorang, butuh guru. Aku pun sama, masih memakai guru untuk motivasi aku. Dan itu sangat membantu, alhamdulillah. Dan udah diizinkan dengan jalannya Allah ya. Sehingga kita menjadi orang yang lebih paham, lebih hati-hati dalam berpikir, dalam berucap, bahkan bertindak ya. Jadi kamu bisa memilih perasaan kamu sendiri. Apa yang kamu rasakan itu membuat kamu happy, pilihlah. Kalau tidak membuat kamu happy, stop. Fokus pada kehidupan kamu sendiri, fokus dalam perbaikan karma kamu sendiri untuk mendapati pasangan yang terbaik lagi atau kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And subscribe channel aku, Lagi Taratemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of you guys and we'll see in the other time.